Sebenarnya mahasiswa ini cuman sampai jam 8.16 bun. Selebihnya itu bukan mahasiswa bun. Nah itu dia. Kan kayak waktu tahun 98. Jadi mahasiswa itu yang jadi disalahkan. Padahal mereka demo cuma sampai jam berapa gitu. Tapi pas ke penjaraan itu bukan para demo, bukan para mahasiswa, tapi orang-orang yang menjarah. Nah ini yang ditakutkan. Yang demo mahasiswa. Tapi yang ada masyarakat yang nggak bertanggung jawab. Yang ada jadinya begitu tuh. Banyak perusuh bun. Padahal niat awalnya awalnya niatnya ke kantor DPR, malah ngejarah bakar fasilitas umum. Kan bener. Ya, fasilitas umum sekarang yang dihantam. Nah, ini orang-orang yang memang nggak suka dengan orang-orang yang nggak suka dengan kepemimpinan Prabowo. Jatuhnya jadi kayak ini. Iya, jadi kayak itulah. Makanya kalau demo-demo itu dipikirkan lagi. Karena efeknya ya kayak gini tadi. Nggak murni ya. Yang demo tuh nggak murni semuanya mahasiswa. Pasti banyak orang luar yang campur aduk. Ya udah nggak tahu lagi dari mana-mana. Dari pendukung siapa. Coba seandainya DPR-nya pada muncul, nggak akan sempat anarkis. Ini ulas si Saroni sih. Saroni itu siapa yang bilang katanya ini orang yang paling tolol itu. Ya dia juga salah satu yang bikin marah ini masyarakat. Nggak boleh begitu. Masalah awalnya kenaikan gaji DPR sampai 100 juta bulan bun. Padahal lagi afisiasi banyak orang di peca. Apa itu peca itu di peca apa artinya itu? Bunda Korla ya Allah. Peca itu apa artinya? Orang dipecat maksudnya. Sekarang belum selesai bun. Di Flores Jakarta Timur bakar habis 6 mobil terbakar. Yang dibakar mobil siapa? Sekarang belum selesai bun. Di Flores Jakarta Timur kebakar habis 6 mobil terbakar. Bukan ratusan juta aja bun. Bermiliar malahan bun. Bahkan balai kota Makassar dibakar. Kok jadi kemana-mana? Kok jadi kalian merusak fasilitas? Kok jadi kalian merusak gedung-gedung perserikatan? Kok malah ngerusak gedung-gedung pejabat? Sasarannya kan harusnya kan tujuannya ke cuman DPR doang. Kok kemana-mana? Merembet. Semua kota demo bun. Ini udah kayak tahun 1998 ini. Zaman Krismon. Mau pindah aja lah bun ke Jerman. Bun, tampung aku di Jerman. Capek tinggal di Indo bun.
Bun, yang bakar-bakar itu bukan masyarakat atau mahasiswa, tapi provokator. Iya, bisa jadi. Jadi yang bakar-bakar itu bukan mahasiswa. Dan belum tentu masyarakat biasa, tapi yang provokator. Nah, kalian jangan, ini para pendemo, jangan terprovokator. Karena setiap yang namanya, makanya setiap ada demo, ini provokator ini pasti bermunculan kayak jamur. Mereka inilah yang akan mulai memanas-manaskan, mengadu domba, merembet kemana-mana, merusak fasilitas negara, merusak fasilitas untuk masyarakat, yang entah apa yang dibakar nanti, kantor pos lah, inilah itulah, yang nggak ada yang nggak salah. Gedung sate di Bandung juga dibakar, Bun. Indonesia juga dijarah, Bun. Gedung sate di Bandung masa sih istri gedung sate yang bener? Gedung sate, gedung sejarah. Gedung sate di Bandung juga dibakar, Bun. Indomaret juga dijarah, Bun. Tuh kan, bener kan? Bener nggak itu beritanya? Udah kemana-mana, tangkapin aja itu yang jarah-jarah tuh. Sekarang kalau misalnya kalian juga kalian ini yang ngejarah-jarah, ditangkapin. Penyeluduk itu tangkap itu. Kesempatan mereka itu. Ya. Kesempatan itu. Karena begitu banyak sekali orang-orang yang, saya takut Papua demo, Bun. Sebab sekarang Makassar sudah dimulai. Bunda, demo Makassar itu ada abang ojol yang dilandas, Bun, sampai meninggal. Emang dia orang mana? Orang Makassar. Emang yang meninggal itu orang Makassar, aslinya orang Makassar. Pagar gedung DPR Medan si bagi-bagi, Bun. Cirebon juga, Bun. Bunda tahu nggak si ojol juga kena tahu. Tahu, Bunda. Katanya Alfamart di Kalimantan banyak dibakar, Bun. Kok jadi kayak ini demonya, demo ini bukan demo namanya. Ini udah penjarahan. Ini bukan demo lagi. Udah saatnya harus diiniin. Kok jadi kemana-mana? Kok jadi merusak kemana-mana? Jadi penjarahan. Jerami Polen disuruh jadi buzzer, Bun. Dibayar 150. Siapa itu? Jerami Polen disuruh jadi buzzer, Bun. Dibayar 150 juta. Siapa Jerami itu siapa? Kimia Farma di Pasar Senen juga, Bun. Ini buat aparat ya. Tolong buat aparat. Tolong aparat dipantau yang memang orang-orang yang penjara. Orang-orang yang penjarahan itu tolong diapain? Diproses. Karena mereka bukan mahasiswa. Mahasiswa nggak mungkin seperti itu. Itu pasti provokator. Mau jadi apa negara Indonesia? Kok jarahnya begitu? Kok jadi merusak? Kok jadi membakar kemana-mana? Tujuannya kan cuma DPR. Kalian kan tujuannya cuma DPR yang harus didemo. Bukan di sana aja berkumpul. Kenapa menyebar kemana-mana? Kenapa mesti toko-toko, apotek-apotek, supermarket yang dibakar? Apa salah mereka? Tujuannya udah nggak jelas, ini udah kemana-mana, ini udah ini nih, udah bunglon ini, penjahat bunglon ini udah provokasi tuh, seluruh pos polisi Surabaya hancur, Bun. Kok jadi ke polisi yang diiniin,
Kayak mana lah ini? Bunda ada yang ditembak sama polisi loh bun. Ya kalau misalnya dia menjarahin, kalau dia memang kalau dia pembikin kacau, kalau dia membuat kacau, ya, atau dia provokasi, nggak bisa didiamkan. Ini demo, bukan mau perang, bukan perang antara masyarakat. Ini demo, bukan perang antara masyarakat. Sejarah 98 terulang lagi bun. Iya, Bunda demo di Sumbar aman. DPRD pada datangin orang demo. Nah itu bagus. Ini juga anggota DPR kenapa nggak ini sih? Hadapin dong para pendemo mahasiswa yang ada di gedung DPR. Jadi nggak kemana-mana. Bun, aku di Makassar semua kantor DPR kota dan prof pada habis, banyak korban jiwa. Anggota DPR Eko Patrio kabur shopping di Guzau bun. Nggak ikut demo bun. Aku nggak ikut demo, ya. Demo itu bukan untuk itu. Kalau mau demo kemana tujuannya? Hah? Udah jangan ngasih kentang malam-malam. Bunda nggak mau merepet ini malah nanti orang geger. Jangan ngasih kentang, nanti bunda emosi. Ya ini soalnya malam jam 12. Jangan ngasih kentang. Aku nggak butuh gift. Anggota DPR pada kabur bun. Ini aduh gimana ini jadinya. Udah susah membedakan mana mahasiswa sama, ngapain sih ngasih kentang? Kan bunda udah bilang jangan ngasih kentang. Aku nggak butuh gift kentang ya, nggak butuh. Nggak aku sebut ini orang ini. Semua udah dibakar bun. Mana tadi ya komennya? Indonesia semakin menyala bun demi keadilan seluruh rakyat Indonesia. Tapi tidak dengan cara seperti itu, ya. Indonesia semakin menyala bun demi keadilan seluruh rakyat Indonesia. Tapi tidak dengan cara seperti itu, ya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tidak seperti itu. Itu namanya bukan keadilan lagi, ya. Itu namanya udah merusak. Bukan seperti itu caranya. Yang perlu diberi kalimat ini kepada dewan, ya. Bukan dimanfaatkan untuk membakar-bakar. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tujuannya bukan membakar-bakar. Kita butuh keadilan, tapi itu harus dilemparkan ke pemerintahan, bukan membakar. Itu bukan pembakar. Kalau pembakar itu jatuhnya udah kriminal. Itu udah namanya kriminal. Kalau udah merusak fasilitas negara, itu udah namanya kriminal. Udah mengganggu kesejahteraan rakyat. Ya. Kalau katanya udah merusak, apa namanya tadi katanya? Apa aja nih yang dibakar? Apotik dibakar, supermarket dibakar, Apormat apa tadi katanya itu? Ada yang meninggal bun ojol di Lindes. Itu itu kan udah selesai, udah saling terbuka. Pak Prabowo udah datang minta maaf. Anies juga. Pak Prabowo sudah belasungkawa. Pak Anies udah belasungkawa. Semua konten kreator sudah ke sana memberi bantuan.
Ya udah, jangan jangan karena orang yang ketabrak itu jadi alasan dipakai sama provokator. Ingat, ya, ingat. Jangan jadikan alasan untuk provokator menghancurkan sana sini. Fasilitas umum kayaknya transportasi umum dirusak juga, Bun. Iya, fasilitas umum. Kebutuhan masyarakat sehari-hari. Penjalan kaki. Ngapain dirusak? Kalau DPR-nya aja nggak FFA demo sekali juga udah, Bun. Dan iya, ini buat para kalau ini buat para anggota DPR, ayo dong temuin pendemo. Jangan menghindar. Betul, Bun. Demo boleh mengalang dana dan tidak anarkis. Betul. Silakan berdemo tapi tidak anarkis, tidak merusak fasilitas umum, tidak merusak fasilitas kebutuhan masyarakat, ya. Sumber daya manusianya jangan dirusak. Jangan merusak sumber daya manusianya. Jangan merusak fasilitas umum. Masih banyak yang bekerja, masih banyak yang cari duit besok. Ini yang takutnya yang nganggur ini nih. Diprovokasi tambah menyala dia. Jangan mau terprovokasi. Karena kalau udah demo itu udah pasti banyak yang mencoba-coba untuk masuk untuk memprovokasi. Habis kalau orang yang udahlah kalian emosi, diprovokasi tambah jadi. Gas air mata masuk ke rumah. Bun, aku punya bayi, anakku nangis terus. Kok bisa pula ke rumah kau gas air mata? Kok sampai ke rumah-rumah ini? Ceritanya kayak mana? Ini demonya kemana? Kok bisa sampai ke rumah-rumah? Emang ada rumah di belakang gedung MPR? Emang ada rumah di belakang gedung DPR? Ini kemana-mana ini demonya ini? Kenapa demonya nggak di gedung DPR? Kenapa demonya nggak di gedung DPR? Kenapa jadi di jalan-jalan? Di mana-mana? Apa ini demonya ini? Ini bukan demo lagi ini. Ada video, Bun, provokasi mukul aparat. Aparat lihat dia, tapi aparat malah mukul orang lain, Bun. Waduh, jadi ribet. Ada video, Bun, provokasi mukul aparat. Aparat lihat dia, tapi aparat malah mukul orang lain, Bun. Gimana ceritanya? Kok jadi ribet gitu? Nggak ngerti, Bunda. Ada yang meninggal lagi, Bun, 2 orang. Katanya di Flores, Jakarta Timur. Tadi aku nonton live-nya. Astaga. Sampai masjid pun diserang pakai gas air mata, Bun. Memang mereka ke masjid. Ada video Bunda lagi demo. Pagi Nona, doakan Indonesia ya Nona. Iya. Semua bandara mau apa tadi? Mana sih? Tadi apa mau ngomong apa? Semua bandara apa? Coba ulang lagi komennya. Tadi ada ngomong bandara apa katanya? Bandara mau apa itu? Benar, Bun, demo boleh. Bun, petugas medis dan pres atau wartawan dipukul sama aparat polisi. Yang ada sekarang polisi ya. Kalian yang demo tujuannya ke MPR. Sekarang masyarakat sama polisi baku hantam. Yang ada polisi sama pendemo baku hantam. Ditambah lagi
provokasi ya. Mau jadi apa Indonesia? Udah hancur lah Indonesia kalau udah kayak gitu. Yang salah DPR dan pejabat yang membuat masyarakat susah. Bun, Bandara Makassar mau didepo. Sampai media asing liput langsung di Jakarta, Bun. Iya. Udah bentar lagi keluar beritanya tuh di Jerman. Bentar lagi beritanya keluar di seluruh dunia itu. Aku sebagai orang Indonesia yang di luar negeri, ngelihat negara Indonesia begitu jadi kayak sedih. Sedih aku ngelihatnya. Kenapa nggak dilakukan dengan cara-cara bermusyawarah? Kenapa harus mesti demo, bakar-membakar, merusak fasilitas? Bunda sebagai warga Indonesia di luar negeri ngelihat begitu jadi kayak, kalau misalnya orang bertanya gitu, ada apa negaramu? Bingung kita menjawabnya. Dan gak mungkin aku menjelek-jelekkan bangsaku. Dan gak mungkin Bunda mau kalau ditanya sama temen-temen gitu. Kalau ditanya sama orang kan malu Bunda, gak tahu Bunda mau jawab apa. Bingung tuh ngejawabnya. Mudah-mudahan cepat berlalu lah. Pak Prabowo, tolong atur lah Pak Prabowo. Jangan sampai berangsur-angsur. Ini ulah pejabat yang mata duitan. Kerjaan susah, cari kerjaan susah. Banyak masyarakat yang sengsara. Sementara dewan-dewan perwakilan pada minta gaji lah, inilah sekian juta lah. Kemarahan masyarakat itu kan karena ada yang tidak adil. Bun, pendemo malam ini kena tembak di Jatinegara. Ya kalau misalnya pendemonya provokasi, kayak mana? Kalau tadi mahasiswa oke lah. Ya kalau provokasi, kita kan nggak tahu pendemo ini dari mana kemana. Ini kan dendam tentang pemilu kemarin kan masih ada di dalam hati orang-orang yang nggak suka dengan kepemimpinan sekarang ini. Nggak lunggowo. Banyak provokasi Bun. Iya. Karena kan kemarin itu yang komen-komen yang suka
menyalah-nyalahkan, yang suka nyindir-nyindir, yang kalau misalnya ada kalimat-kalimat seperti misalnya gara-gara yang itu kan itu juga itu, jadi dari situ bisa kelihatan bahwa Indonesia ini tidak baik, belum sembuh, belum ada yang move on, belum ada yang move on. Jadi ditambah dengan adanya demo ini, kesempatan para oknum-oknum yang ini, yang nggak suka dengan kepemimpinan sekarang, itu juga bisa jadi. Aku nggak mau sebenarnya ngebahas beginian. Aku nggak mau ngebahas tentang berbau-bau politik begini. Bunda cuman mau kasih tahu, Bunda cuman pesan kepada para pendemo, kalau bisa jangan merusak fasilitas. Bunda turun ke jalan, ngapain aku turun ke jalan? Nanti orang minta foto lagi. Ntar yang ada Bunda jadi bahan ketawa. Suruh nyanyi no comment yang ada ntar. Itu yang apa namanya, orang-orang DPR itu harus temuin para pendemo. Kalau siang masih ada pendemo itu. Kalau siang mahasiswa masih ada di gedung MPR. Masih ada apa enggak? Masih, Bun. Kalau yang benar-benar mahasiswa yang namanya apa 24 jam, Bun. 24 jam, Bun. Terus itu orang anggota DPR nggak mau ini, nggak mau menanggapin apa namanya apresiasi apa namanya apresiasi apa ekspresi apa namanya, apresiasi ya, apresiasi ya, itu anggota DPR tidak menanggapin apresiasi para mahasiswa. Belum ada ininya, penanggapan itu. Gimana mau sampai kapan? Itu orang anggota DPR harus temuin dong. Harus berani menghadapin. Supaya nggak merembet-rembet. Mau sampai kapan demo terus? Mau sampai kapan itu mahasiswa itu? Jadi harus dapat kejelasannya apa. Pendemo ini kan mau ini mahasiswa ini kan mereka itu kan memberikan apresiasi yang mereka harapkan, yang tidak mereka suka dari keputusan DPR, itu harus ditanggapin apresiasi, Bun. Iya. DPR pada kabur ke luar negeri, Bun. Masa sih? Jadi kalau pagi tuh gedung MPR kosong, nggak ada ininya, nggak ada orang. Jadi kalau pagi gitu, kalau jam hari kerja, gedung DPR nggak ada ini, nggak ada apa namanya, nggak ada apa sih namanya, bukan karyawan, apa namanya, nggak ada, Bun, nggak ada orang, kosong. Ih, lucu ya. Dewan, ya, nggak ada anggota dewan. Hah? Pada pulang, Bun.
Ini kalau udah kalau udah kayak gini udah harus, ya udah kalau misalnya udah jelas, kalau misalnya kalau memang kejelasannya bahwa mahasiswa itu tidak ada yang demo di atas jam 6 sore, udah bukan mahasiswa, ya udah saatnya harus diiniin. Apa namanya? Keamanan harus lebih harus ini, karena belum itu bisa menjadikan perusakan di mana nanti tambah banyak yang hancur lebur. Ya kalau tujuannya bukan ke gedung MPR, berarti itu bukan demo. Ya. Itu bukan demo namanya. Kalau misalnya ada yang merusak fasilitas negara, mengganggu keaktivitasan manusia yang sedang mencari nafkah, itu namanya bukan pendemo ya. Itu namanya provokasi, ya. Namanya udah pingin ngerusak, pingin menghancurkan Indonesia itu. Diam Bun, kau yang diam. Anggota DPR mah anarkis, iya udah anarkis namanya, ya. Kalau udah katanya demonya udah ke tingkat anarkis, itu bukan demo, ya. Kalau udah katanya anarkis, itu bukan demo namanya, ya. Kalau mau demo tujuannya kemana? Ke gedung DPR sana, ke gedung MPR, ke gedung DPR. Tujuannya ke sana, bukan fasilitas negara yang dihancurkan, bukan apa namanya, bukan merusak yang nggak jelas, ya. Pos-pos apalah. Pos-pos jalan tol lah, gedung-gedung yang nggak perlu dirusak, supermarket lah, apotik lah, penjarahan di mana-mana, itu udah maling itu namanya, itu udah maling itu, ya, sekelompok maling itu dah. Berarti mereka bukan mahasiswa, tapi mereka udah bunglon, ya, mereka masuk di suasana ini apanya, perampok, pencopet, ya, berkelompok, ya. Menamakan demo, tapi tujuannya mau anarkis, mau merampok supermarket. Itu kalau kayak gitu tangkapin aja, itu model-model begitu. Itu bukan mahasiswa, itu pastinya bukan mahasiswa dan bukan masyarakat biasa, itu udah sekelompok perampok, itu udah pingin merusak negara, udah pingin merusak udah mengganggu kesejahteraan masyarakat. Penyusup itu, iya benar, penyusup. Betul Bun, iya. Ini buat buat kepolisian, ya, buat Bapak kepolisian, tolong diperhatikan dengan tegas. Kalau misalnya kira-kira udah ke arah-arah anarkis, merusak atau merampas atau menjarahin, mereka bukan bagian dari para pendemo, tapi mereka udah maling. Dan perlu ditangkap, dan masyarakat yang melihat tidak perlu menyalahkan, jangan terprovokasi untuk menyalahkan ke pihak orang yang kepolisian, ya. Bun pulang kan, orang luar tato kok halte dibakar Bun. Tuh tengok tuh halte dibakar tuh. Bunda istri DPR. Nggak ada aku istri DPR. Ngapain aku istri DPR? Ya aku rakyat biasa, untuk rakyat, bodoh. Ya aku menyuarakan untuk rakyat. Aku bagian dari rakyat, ya. Sejarah 89 terulang kembali sepertinya ini. Sejarah 89, sejarah 98, ya. Sejarah 98, ya. Kayaknya terulang kembali ini. Penembakan di mana-mana, banyaknya jatuhnya korban, ya. Banyaknya orang-orang yang menyeluduk, gitu.
Bunda kok nggak tidur? Ya udah Bunda tidurlah. Nggak usah ngomong Bun. Nggak usah ngomong apa. Kau jangan ngelarang aku. Kalau untuk persoalan Indonesia itu perlu menyuarakan. Ya, itu namanya aku ambil peduli. Ya, aku masih warga negara Indonesia yang tinggal di Eropa. Aku masih ambil peduli tentang Indonesia. Ya, aku nggak mau di sini aku bahagia, kalian menderita. Ya, aku nggak mau. Ya, kesenangan hidup aku, kebahagiaan hidup aku di atas penderitaan rakyat Indonesia. Aku nggak mau. Aku nggak akan biarkan Indonesia itu dihancurkan sama orang-orang yang ingin berbuat curas. Ya, apa gunanya Pancasila? Apa gunanya sila-sila? Hah? Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, sila ini yang perlu diperhatikan lagi, ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permasyarakatan dan perwakilan. Nah, permasyarakatan dan perwakilan ini lagi goncang-goncing, ya, antara masyarakat dan perwakilan rakyat. Itu ini ada di sila ketiga. Satu, ketuhanan manusia, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang beradab. Tiga, perasaan yang empat. Sila keempat, sila keempat. Hafal nggak masih hafal Pancasila? Hah? Kau sekolahnya pintar nggak? Sila keempat ini yang terjadi, ini yang sering terjadi adalah persoalan di sila keempat. Kemasyarakatan, kemusyawaratan, dan perwakilan. Butuhnya masyarakat, ya, untuk bermusyawarah kepada perwakilan jika ada yang perlu dimusyawarakan. Makanya adanya MPR, DPR, mereka juga nggak bisa mengambil keputusan. Apa ini? Garuk-garuk kucing. Ya, nggak bisa. Siapa ini? Ayo. Dalam kasus ini nggak ada sila ke-1, ya. Ini nggak ada tidak ada sila sila ke-1, sila kedua, tapi ini ada ke sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sila kelima termasuk juga karena ada ketidakadilan. Nah, tetapi juga ada kemusyawaratan antara masyarakat dan perwakilan. Ya, dalam kasus ini sila keempat, sila kelima dimasukkan. Kita nggak berbicara dalam kepercayaan lagi sekarang di sini. Ketuhanan udah nggak masuk di sini, ya. Ini bukan persoalan agama, ya, tapi persoalan perekonomian, ya, persoalan kepemimpinan. Ancur Bun, ancur. Udah Bun tidur. Bun di sini. Siapa suruh DPR-nya joget-joget? Nah, itu juga. Sebenarnya yang Bunda, yang aku sempat menyesalkan juga ketika aku melihat orang anggota Dewan DPR joget-joget. Di situ juga aku merasa kayak kurang suka gitu, kayak di balik banyak masyarakat yang susah, masih banyak rakyat yang sengsara, masih banyak orang yang nganggur, masih banyak masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja, masih banyak masyarakat yang susah mencari makan. Sementara mereka itu dengan gaji yang begitu banyak, dengan begitu gaji yang gede, besar,
ratusan juta, belasan juta, ya. Itu seperti kayak gimana, kayak nggak peduli gitu loh. Nggak peduli pada rakyat yang menderita. Mending Bunda joget. Untuk apa aku joget? Hah? Bisa aku, gimana kalau aku berjoget di depan di Indonesia lagi begitu? Hah? Sampai hati ke aku. Hah? Di mana perasaanku? Yang joget, mendingan aku nggak usah tahu. Mendingan aku nggak denger berita itu. Mendingan aku nggak lihat. Kalau aku nggak lihat, aku nggak denger, aku nggak tahu tentang Indonesia, oke, aku mungkin joget-joget. Tapi kalau aku udah tahu seperti ini, pantas nggak aku berjoget? Hah? Pantas nggak aku joget-joget kegilaan, kegembiraan di atas penderitaan orang-orang yang sedang menuntut keadilan? Pantas nggak? Hah? Pantas nggak seorang Bunda Korla, berjoget-joget terus nggak sampai nggak memikirkan, uang yang ku dapat juga bagian dari uang yang ku dapat selama ini, itu uang masyarakat Indonesia juga yang ku makan. Terus sampai hati ke aku melihat begitu, Kalau misalnya di antara jumlah uangku adalah uang masyarakat yang meminta keadilan, bagaimana perasaanku? Ini sangat dalam pembahasannya. Ini sangat dalam. Sampai hati ke aku. Berjoget di atas pembakaran di sana sini. Harusnya aku meneteskan air mata. Aku sedih. Aku melihat Ibu Pertiwi. Rakyat Indonesia minta keadilan. Rakyat Indonesia minta lapangan kerja. Rakyat Indonesia tuh butuh makan, bukan butuh belas kasihan. Orang Indonesia bukan butuh belas kasihan, tapi butuh kerjaan. Mereka mau makan dari jerih keringat, bukan mencopet, bukan maling, Kalaupun orang Indonesia maling, pasti kena terpaksa nggak bisa makan. Tidur Bun, udah jam 12. Tadi Bunda ada tidur, Aku tadi udah tidur. Tadinya Bunda pingin jalan-jalan naik sepeda malam-malam. Hari ini cuacanya enak kali malam-malam. Tadinya Bunda pingin jalan-jalan malam-malam naik sepeda gitu, kemana gitu. Tapi gara-gara begitu Bunda bangun tidur nengoknya. Sekarang jam berapa Bun? Jam 12. Malam Sabtu. Udaranya gimana Bunda? Udaranya enak, bagus udaranya. Nggak hujan, nggak dingin. Jam berapa Bun? Jam 2, jam setengah 1 sayang. Di sini udah hari Bunda sih. Ini kan apa namanya?
Itu yang keluarga yang si ojol itu tinggal di mana? Tinggal di mana keluarga itu? Orang susah ya? Menteng bun, Sudirman bun. Tinggal di mana? Sukabumi. Iya. Coba kalian rayu Maharani, coba suruh belikan mobil yang biasa aja buat keluarga si ojol. Kalau bunda kan gak ada duit. Biar ada buat apa namanya, buat kendaraan mereka. Jadi kayak kan kalau dia kan selama ini naik ojek, bawa kereta, bawa motor. Mau dapat hadiah dari Maharani ya. Maharani MK King, bosnya bunda. Bawa kuda bun. Ya iyalah, Maharani kan orang baik. Siapa tahu Maharani mau ngasih mobil untuk keluarga korban. Bunda udah jangan kemana-mana komennya muak aku. Udahlah masih demo ya, hah? Coba kita tengok lagi, masih demo nggak? Udah selesai demonya belum? Demonya udah jam berapa Indonesia? Di Indonesia jam berapa sekarang? Hah? Udah pagi bun. Jam berapa? Jam 5. Jam 7.30 udah terang ya? Udah keluar matahari. Coba bunda nengok demo dulu ya. Masih demo gak sih? Muak aku nengok kayak gini. Demo DPR Jakarta. Ini daerah DPR. Di mana ini? I am wearing lock. Kau udah bikin aku jatuh cinta ya. Terus kau ninggalin. Gini. Tuh. Coba cek Israel. Die Tagesschau. Jakarta Indonesia. Ini the New York Times. Tengok udah sampai beritanya ke luar negeri nih. TikTok luar negeri, ya. The New York Times tuh. Mahasiswa yang telah memimpin protes besar di Jakarta, ibu kota Indonesia, menyerukan lebih banyak demonstrasi. Jangan minta naik malam-malam, gak bisa ngobrol. Kok malah minta naik? Ngapain minta naik malam-malam ngobrol? Mahasiswa yang telah memimpin protes besar di Jakarta, ibu kota Indonesia, menyerukan lebih banyak demonstrasi sehari setelah seorang
pengemudi ojek muda tewas seketika. Pihak berwenang menanggapi dengan paksa protes di dekat parlemen. Tuh. Tuh, ini Bunda baca-baca komennya ya. Ini aku baca-baca komennya ya. Ini komen Wisemarev yang demo pelajar sama preman. Tanda tanya dia. Yang demo pelajar sama preman. Buruh dan mahasiswa kemana? Buruh dan mahasiswa kemana tuh? Kan? Nih komen dia tuh. Wisamart. Ini yang demo pelajar sama preman. Buruh dan mahasiswa kemana? Tuh. Harusnya yang demo itu siapa? Bukan preman. Mahasiswa dan harusnya yang demo itu para buruh. Supaya pajak kalian nggak naik. Ini kan demo ini kan tujuannya untuk apa? Hah? Ini tujuan demo ini tujuan demo ini apa yang diminta? Apa yang harus diinginkan? Apresiasi apa yang perlu diungkapkan? Berisik bud, kau tidur kau di rumah dukun, ya. Kalau kau nggak mau berisik, tidur kau di rumah dukun. Dukun kalau udah malam-malam diem, ya. Kau tidur di rumah dukun. Kalau kau mau nggak berisik, tidur di rumah dukun. Cuman rumah dukun yang tenang. Kau pergi ke rumah dukun. Tidur kau di sana numpang tidur. Pak dukun, aku numpang tidur. Diam kau sana, tidur kau di rumah dukun. Ini ngapain ini? Please America help Indonesia paper. Apa ini? Nih kayak gini nggak bagus komennya ini. Please America help Indonesia people. You don't need America help to Indonesia. Okay? Indonesia is independent. Ya, we don't need. Indonesia can do it. Indonesia bisa melakukan yang terbaik. Repot bener ini. Kok minta ini Amerika membantu. Emangnya udah nggak bisa mengatasin. Kan masih ada Pak Prabowo, masih ada menteri-menteri. Ini persoalannya di mana? Persoalannya sekarang mahasiswa ini udah nggak, mahasiswanya ini sekarang bukan yang demo, bukan mahasiswa sekarang, perusuh. Kalau yang kemarin mungkin masih mahasiswa. Kan tadi ada yang bilang katanya mahasiswa sampai jam 16 bun. Bun yang demo, yang mahasiswa demo hanya sampai jam 18, jam 6 berarti. Di atas jam 6 itu bukan mahasiswa. Dan bukan buruh. Udah penyeludup. Udah oknum-oknum yang nggak bisa dilihat. Ini nih. Gue dukung Bapak polisi. Ojol juga posisi duduk sebelum kelindes. Jadi nggak kelihatan Bapak yang bawa mobil. Pas udah ketabrak, mobil Brimob juga berhenti. Dulu sih, mungkin mau lihat siapa yang ditabrak. Tapi terlihat pendemo sudah rombongan menghampiri. Nah ini juga ini komen siapa? Yohanes anak baik nih. Gue dukung Bapak polisi. Ojol juga posisi duduk sebelum, ya dia sebelum ketabrakan posisinya duduk ya. Jadi nggak kelihatan Bapak yang bawa mobil. Nah memang betul kita nggak tahu mana yang bawa mobil. Belum tentu kita nggak tahu nih siapa yang dalam mobil itu.
Kita nggak bisa bi- yang diproses, kita nggak bisa tahu apakah dia apa dikambing hitamkan, karena semua mata nggak bisa ngelihat, kecuali ada yang memoto. Pas udah ketabrak, mobil Brimob juga berhenti dulu. Memang dia berhenti, mobil Brimob tuh sepertinya mau berhenti, tapi udah nggak bisa kayaknya dia udah nggak bisa, dia nggak mungkin turun karena pendemo udah mulai banyak gitu loh. Jadi mungkin dia takut. Tapi melihat pendemo udah rombongan menghampirin, bawa pukulan dan lain-lain, polisi mau keluar, si Brimob pasti habis dihajar pendemo. Jadi menyelamatkan diri cepat-cepat. Yang ya pilihannya serba salah, betul. Pilihannya serba salah. Dia mau kalau dia turun, dia yang habis. Kalau dia buka jendela, dia berhenti, dia yang diserang. Udah nggak bisa lagi berdiskusi. Kalau udah mundur kayak gitu, polisi udah nggak bisa, Brimobnya udah nggak bisa diskusi. Karena akan ada orang-orang yang tiba-tiba mukul dari belakang, mukul dari depan. Nggak bisa kita gambarkan. Nggak bisa dia dengan tenang, nggak bisa. Amarah masyarakat itu, amarah orang udah menggebu-gebu, udah main tangan aja itu nanti. Nah makanya dia polisi mau keluar dari mana pasti habis dihajar pendemo. Ya pilihan serba salah, maju salah, mundur salah. Betul dia maju karena posisi dia membawa beberapa rekan yang harus diselamatkan. Oke. Tidak membenarkan karena dia telah menabrak ojol. Nah itu memang betul. Ini bagus, bijak dia dalam berkomentar. Dia juga tidak membenarkan juga. Maksudnya hal yang dilakukan oleh polisi itu juga nggak benar, salah gitu. Cuman dia mungkin menyelamatin temennya di dalam itu. Sok tahu dia bun. Ya ini kan pendapat dia. Ini kan pendapat si Yohanes anak baik. Nih komennya dia ini. Nih. Komen Yohanes anak baik. Ini kan komennya dia. Ini argumen, ini kan cara dia berpikir. Dia kan melihat dia kan melogika apanya. Kita nggak boleh ngomong kayak gitu sayang. Itu nggak boleh, kita harus menerima pendapat dia. Pendapat kau seperti apa? Tunjukkan kepintaran kau. Dia juga tidak membenarkan untuk seorang Brimob menabrak. Artinya dia tidak membenarkan, itu udah salah gitu. Karena kan posisinya tadi kan dia lagi duduk. Harusnya Brimob tadi nggak usah langsung nabrak, berhenti gitu. Tapi tolong mengerti di situasi si Brimob ini, teman-teman. Yuk jangan terprovokasi. Kita harus saling menguatkan. Ini bagus nih. Alah Yohanes kayak iya aja lo. Nggak boleh gitu dong. Ini ngomong gitu nggak boleh. Itu kan pemikiran dia. Bukan dia memihak ke polisi. Guys, tadi gue lihat salah satu komen yang sangat masuk di akal. Dimana kita jangan lagi demo di depan gedung DPR, MPR. Melainkan demo di bandara internasional. Atau pusat-pusat ekonomi internasional. Yang mana jika ada demo di tempat tersebut, logistik dan perjalanan internasional otomatis akan terganggu. Alhasil banyak pihak luar yang mendorong untuk memerintah kita bekerja cepat. Apa ini? Kok malah ngarapin pemerintah luar untuk mendamaikan demo dan mensetujui perihal di bawah demo. Ini apaan begini? Ini provokasi nih. Kok malah nyuruhnya jangan di gedung MPR, di pusat-pusat perekonomian internasional. Orang gila kau. Nggak gena ini. Siapa yang komen kayak gini? Ini buser ini.
Jahat ini. Siapa ini? Wiskasana Dirgantara. Coba aku baca kok. Kok follow bunda pula kau? Hah? Kok follow bunda kau? Komen kau kurang cerdas, sayang. Kok malah ke ekonomi kok ke ini? Nggak duduk dia lari tapi jatuh. Terus dilandas. Nggak duduk dia. Nggak, dia posisinya tuh sebenarnya mau berdiri mau lari. Sebenarnya nggak duduk. Dia lari tapi jatuh. Dia jatuh. Udah, dia jatuh. Dia mau berdiri. Posisinya sedang... Kayak orang mau berdiri gimana sih? Dia lari jatuh. Dia mau lari. Nah, dia langsung ditabrak. Nah, itu memang salah. Buser bun. Bunda, aku nangisin kondisi Indonesia semalaman. Kelahiran 2010, takut bunda Indonesia udah begini. Sebelum kau lahir, ya, kau lahir 2010, semalam kelahiran 2010, takut bunda Indonesia udah begini. Ini bukan kali pertama Indonesia seperti ini, ya. Di tahun 98 juga yang namanya itu awal revolusi apa namanya? Awal, ya. Di tahun 98 sudah terjadi demo seperti itu. Ya. Ya. Di tahun 98 di mana bunda ada di Indonesia itu. Dan aku ada. Ya, aku ada di gedung MP. Aku ada di antara para pendemo di tahun itu. Bunda masuk itu ke gedung MP, ke halaman gedung MPR. Gedung yang kayak kepiting itu, gedung apa itu? DPR. Gedung DPR yang mana sih? Gedung MPR, DPR, MPR satu gedung. Hah? Revolusi. Iya bun, yang gedungnya kayak kepiting. Yang percis kayak kepiting itu, kayak bentuk kepiting yang warna hijau itu. 98, ya. Tahun 98 saat masyarakat Indonesia itu ingin Pak Soeharto itu turun dari jabatannya, terjadinya lah demo karena krisis moneter, di mana uang dolar yang tadinya 1.500 per dolar sampai 17.000 per dolar, ya. Sampai berbondong-bondong itu. Para pejabat nukarin duit ke bank. Menukar duit dolarnya itu. Semua para pejabat pada saat itu. Aku bukan orang yang... Aku bukan orang yang... Aku bukan orang politik. Tapi aku memantau. Ya, aku memantau peristiwa saat itu. Aku melihat kejadian-kejadian itu. Aku ada di situ. Ya. Bahkan ada penjarahan daerah kota, ya, toko-toko, ya, semua dijarah sepanjang Harmoni itu, sepanjang jalan Gajah Mada itu, ya, semua ikut menjarah, ibu-ibu, bapak-bapak, anak kecil, semua ikut, ya, karena udah nggak, ya, di satu sisi mungkin udah kayak mana ya? Ya itu kesalahan memang, hal yang gak boleh dilakukan. Dan jangan terulang lagi. Ya sebenarnya yang ngejarah juga orang-orang biasa. Ibu-ibu yang di kampung-kampung. Tapi yang memecahkan pertama siapa? Dia udah memecahkan toko, dia pergi. Toko-toko pada terbuka semua kaca-kacanya. Ya masuklah orang-orang kampung.
Sikat gigi bun, kau aja sikat gigi ya. Gigiku putih ya. Gigi aku ini udah pakai sirkon, udah pakai ground ya, mahkota. Jadi gigi aku tuh nggak kuning, nggak busuk, nggak bau kayak gigi kau. Gigi aku bersih. Makanya kalau bunda dicium sama laki-laki, laki-lakinya minta cium lagi. Karena mulut aku wangi. Karena gigi aku nggak banyak kayak gigi kau. Nggak kayak gigi kau kuning, bertai-tai gigi. Aku enggak sayang. Ya. Gigiku bersih. Oh, ada mercon. Di mana? Oh, penutupan bulan Agustus. Hari ini. Di mana tuh bunda? Di kota. Penutupan bulan summer. Jadi bulan summer tuh penutupannya di bulan Agustus. Ya Allah, kalau tahu tadi bunda kesana ya. Pasti banyak manusia itu. Apalagi udaranya bagus. Pasti banyak manusia itu. Di mana bunda? No, di pinggir laut, deket kerjaan bunda. Sampai kemari suara mereconnya. Gila gak sih? Gila gak sih? Bun, tinggal di mana? Nanya lagi, kau tinggal di mana? Emang selama ini kau nggak tahu aku di mana? Alangkah bodohnya kau jadi manusia. Masih nanya lagi bunda tinggal di mana? Emang kau nggak tahu selama ini bunda di mana? Hah? Emang selama ini kau nggak tahu aku di mana? Hah? Di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di bawah pohon. Di mana anak kambing saya? Anak kambing saya yang pakai baju oranye. Caca merica mumong, caca merica mumong. Ini lagi. Tuntutan kami jelas, bubarkan DPR, turunkan pajak. Ah, inilah dia ini. Nih, ini yang tadi bunda tanya, ya. Apa tadi? Apresiasi, bukan apresiasi. Ekspresi, apa? Apresiasi apa sih? Apresiasi. Nah, apresiasi itu yang isinya apa? Isinya ini nih. Tuntutan kami jelas, ya. Bubarkan DPR. Kalau bubarkan DPR, Bunda nggak bisa komentar karena udah lama sekali itu. Turunkan pajak mungkin masih bisa, ya. Turunkan pajak, jangan terlalu tinggi pajaknya. Turunkan harga bensin. Di Malaysia bensin 7 ringgit, 7.000, apa itu maksudnya? Ini semua gara-gara Anies. Tangkap Anies. Nah, ini kayak gini nih. Ini yang kayak gini. Ini nggak boleh kayak gini nih. Ah, kok menyala-nyalakan Anies segala macam. Ini kayak gini nih provokasi nih. Ini semua gara-gara Anies. Tangkap Anies. Orang gila kau ah. Kok jadi ngadu domba gini? Kok gue curiga dengan akun-akun yang mau demo ke bandara. Kalian mikir gak sih itu akun buzzer? Iya, lagi ngapain mau demo ke bandara? Mau ngapain demo ke sana? Sasarannya DPR kok lari ke demo. Ini buzzer ini. Ngapain ke bandara udara? Mau ngapain? Mengganggu penerbangan. Yang demo kalian, jangan ngerusak fasilitas negara, jangan mengganggu orang sedang berbisnis, orang mau cari duit. Yang demo kan mahasiswa. Demo itu bukan untuk merusak, bukan untuk mengganggu fasilitas negara. Jangan mengganggu orang yang beraktivitas. Tidak ada sistem demo kayak gitu, itu demo orang bodoh. Demo kok merusak fasilitas, mengganggu fasilitas negara, mengganggu orang kerja mencari nafkah. Banyak manusia butuh makan. Ya demo aja cara baik-baik. Berjejer pulau-pulau
Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Jadi berjejer, teratur. Kok demo kok mau ke airport? Mau ngapain ya mau di airport? Sekali naik pesawat sono. Demo kok ke airport, merusak fasilitas-fasilitas perekonomian. Jangan gara-gara demo rupiah anjlok. Banyak merusak. Itu kan banyak pegawai-pegawainya, mereka mau cari makan di mana? Kau nganggur aja. Jangan bikin huru-hara. Jangan pura-pura ikut demo. Tapi niatnya jahat. Kalau misalnya mau ke airport, mau ngapain ke airport? Mau ngapain? Mau bakar airport? Hah? Mengganggu penerbangan? Mengganggu orang yang mau bekerja, mencari nafkah? Hah? Terus yang di airport tuh nggak bisa kerja, nggak bisa cari makan. Di sana juga banyak tulang punggung. Bukan 1-2 tulang punggung di situ, ya? Mungkin jutaan tulang punggung di airport tuh mencari nafkah untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya. Kau demo aja di gedung MPR, nggak kesana-sana pula jalannya, nyasar, nggak genah kau demonya. Demo apa itu? Itu bukan demo namanya, ya itu namanya anarkis. Ya, nggak suka sama aku terserah. Ini aku bicara dengan benar. Sebelum kau demo, aku ikut demo zaman tahun 98. Aku demonya tertib. Aku pergi ke gedung MPR, aku diam di situ. Aku lihat, aku dengarkan keputusan. Bagaimana hasil keputusannya. Itu namanya demo. Bunda bergabung sama mahasiswa Trisakti. Saat itu aku bergabung sama Trisakti, ya. Sekarang aja Bunda kalian nengok kayak gini. Zaman dulu Bunda nggak seperti, udahlah apa komen yang kasih warna-warna merah bibir ini. Otak Bunda beda sama otak Bunda yang dulu. Sekarang otak Bunda kan udah lain, udah nggak sama. Otak Bunda udah umur 52, udah kelamaan di luar negeri. Ngomong aja Bunda udah gagap-gagap. Kalian jangan samakan otak Bunda di usia Bunda 24 tahun. Aku juga pernah ikut demo. Tahun berapa tuh Bunda? Tahun 98. Di gedung mana Bunda? Gedung MPR yang kayak kepiting itu loh gedungnya. Ya. Sama tuh zaman tahun-tahunnya siapa tuh yang sekarang jadi dewan MPR siapa? DPR siapa itu? Aduh, siapa sih namanya pakai kacamata itu, siapa namanya? Yang pakai kacamata itu siapa namanya? Aduh, siapa sih namanya? Kok Uya belum ada. Uya belum jadi artis. Saroni belum ada. Kok Saroni pula? Amin Rais Bun. Ya kok Amin Rais sih? Ya Amin Rais itu ada pada saat itu. Aduh siapa sih? Bunda jadi lupa lah namanya. Ardian, Bang Ardian. Terus apa lagi? Aduh yang gemuk-gemuk kacamata itu loh. Siapa sih namanya? Itu tahun-tahun Bunda. Tahun-tahun 98. Fadli Zon. Siapa lagi? Satu lagi. Fadli Zon. Siapa lagi sih? Fahri Hamzah. Fahri Zon. Siapa namanya? Fahri John. Fahri Hamzah. Satu lagi Andre. Satu lagi siapa tuh? Aduh lupa. Yang pakai kacamata itu loh. Yang ganteng itu loh. Raffi Ahmad Bun. Raffi Ahmad belum ada. Olga juga masih kecil. Zaman itu Bunda ikut demo. Demo di mana Bunda? Demo di gedung MPR. Nanti kita masuk ke gedung MPR, kita dimintain KTP. Nanti nanti ditanya, ikut menyuarakan enggak? Ikut.
Gitu, kita kasih KTP kita duduk di sana. Nanti yang laki-laki naik ke atas gedung, nongkrong di situ, nungguin ini apanya berita itu. Nggak semua polisi itu jahat, ada juga polisi baik di luar negeri. Kok gue curiga dengan akun-akun yang mau demo ke bandara? Kalian mikir nggak sih? Itu akun booster. Ya kali mau demo ke bandara bisa-bisanya inflasi. Apa inflasi? Inflasi itu apa sayang? Inflasi ini bahasa apa inflasi ini? Inflasi itu apa inflasi? Inflasi itu apa sayang? Anak-anak bunda tolong ajarin. Bunda udah lupa lah. Inflasi itu apa? Apa kepanjangan inflasi? Inflasi menurunkan nilai mata uang. Betul. Yang tadi Bunda bilang. Ya. Kalau misalnya kalian demo dengan anarkis, merusak fasisnya, itu juga bisa menjatuhkan nilai rupiah. Tadi kan Bunda udah bilang. Tapi bahasa Bunda nggak bahasa dia. Itu udah bisa, itu jadi menjatuhkan nilai mata uang kita. Karena nanti gara-gara demo yang beranarkis, ya, yang ada jadi krismon. Itu juga bisa menjatuhkan. Kalau kalian merusak pusat-pusat industri, merusak airport, itu kan tempat mencari nafkah. Itu juga salah satu hasil masyarakat. Dari situlah nilai mata uang kita tambah naik. Kalau misalnya pembelian berkurang, menurun, nggak ada hasil, mau 1 euro 200.000, ya aku bahagia. Ya, kalau seandainya uang euro tiba-tiba, sekarang uang euro berapa? Taruh 16.000. Ini dengan kejadian seperti ini, bisa-bisa 1 euro 20.000. Tapi aku gak meminta 1 euro jadi 200.000. Aku yang bahagia. Gajiku 1.700. Dirupiahkan jadi berapa? Bisa 700 juta. Bisa 150 juta gajiku sebulan. Gak mau aku. Tadi gue lihat salah satu komen, dia mulu. Tadi gue lihat salah satu komen yang sangat masuk akal, dimana kita jangan lagi demo di depan gedung MPR dan bukan akal. Akal kau akal nggak bener, nggak masuk akal bodoh. Logika kau nggak kau pakai, ya. Melainkan demo di bandara udara internasional. Ini siapa sih ini? Ini kayaknya sama semua nih ucapannya ini. Dikirim ini kayaknya di copy dikirim, di copy dikirim. Ini penyusut ini. Ini provokasi ini. Ya. Ini pasti provokasi ini. Yang komen-komen kayak gini provokasi. Ini pingin menghancurkan Indonesia ini. Ini yang komen-komen kayak gini dia pingin menjatuhkan mata uang rupiah ini. Dia nggak suka negara kita maju, ya. Yang komen kayak gini, ya. Dia nggak suka negara kita berkembang. Dia nggak suka negara kita dia maunya negara kita hancur bobrok. Tadi gue lihat salah satu komen yang sangat masuk di akal. Akal kau akal nggak jelas, nggak masuk di akal. Bodoh. Demo ke DPR kok demo jatuhnya ke airport. Mau ngapain ke airport? Mengganggu pusat-pusat perekonomian internasional. Mau ngapain kau merusak pusat-pusat perekonomian? Gara-gara kau menderita masyarakat. Jangan gara-gara kau demo-demo Indonesia jadi sengsara, nggak bisa makan. Demo-demo aja sana. Tapi jangan bikin orang susah cari makan dong. Di Indonesia DPR itu nggak bisa dibubarkan sembarangan. Nih dia bilang apa nih? Di Indonesia DPR itu nggak bisa dibubarkan sembarangan. Demo besar-besaran pun nggak bisa langsung bikin DPR bubar. Presiden juga nggak boleh membubarkan DPR. Oh ya?
Presiden juga nggak boleh membubarkan DPR. Karena sudah jelas tertulis di Undang-Undang 1945 pasal 7C. Presiden tidak bisa membekukan atau membubarkan DPR. Jadi kalau mau benar-benar harus jadi apa? Masyarakat. Jadi rakyat harus membubarkan. Jadi kalau mau benar-benar hapus DPR, caranya cuma satu, yaitu lewat perubahan Undang-Undang 45 yang bisa ubah undang-undang itu MPR. Oh, baru Bunda ingat, MPR itu di atas DPR ya. Isinya gabungan DPR dan DPD. Masalahnya proses ubah undang-undang ini susah banget. Sidang MPR harus dihadirin minimal 2/3 anggota. Dan dari yang hadir, setengah lebih 1 orang harus setuju. Karena anggota DPR juga duduk di MPR. Otomatis mereka nggak akan gampang setuju kalau DPR mau dibubarkan. Soalnya itu bikin mereka kehilangan kursi dan jabatan. Kayaknya Bunda pernah baca deh komen ini. Jalan satu-satunya adalah rakyat kasih tekanan politik yang besar supaya wakil rakyat mau mengubah aturan. Caranya gimana? Pertama, rakyat bisa bikin tekanan lewat demo damai itu. Demo damai. Rakyat bisa bikin tekanan lewat demo damai, petisi, kampanye di media sosial. Dan sebagiannya kedua pilih calon wakil rakyat yang pemilu yang memang mau mendukung bubarkan DPR. Susah kalau kayak gitu. Nanti takutnya dia cuma janji doang. Nggak percaya aku. Kalau ketua DPR mau nemuin para demo, nggak bakal jadi begini. Iya benar. Tuh kalau misalnya ketua DPR mau bertemu, kalau bisa ketua DPR itu hadapinlah para pendemo mahasiswa ini. Diskusilah dengan terbuka. Diskusilah dengan damai. Nanti kalau udah selesai, pulang masing-masing. Katakan bahwa kami mahasiswa sudah selesai mendapatkan apresiasi yang kami inginkan, maka tidak ada lagi demo hari esok. Kalau yang ternyata masih ada, itu bukan bagian dari mahasiswa. Nah, udah jelas. Berarti berarti yang demo itu bukan mahasiswa, ya, para preman. Kalau manusia udah, oh pantesan dia ngomong gitu. Pas dicek ternyata buser. Mosok sih ini buser? DPR kerja mati-matian demi rakyat. Ini balasan kalian untuk mereka. DPR kerja mati-matian demi rakyat. DPR kerja mati-matian demi rakyat. Ini balasan kalian untuk rakyat. Tapi kan fasilitas DPR kan sudah berlebih-lebihan. DPR kerja mati-matian, oke, tapi rakyat, tapi fasilitas mereka juga udah sangat istimewa. Sebanding berlebih-lebihan. Lihat, tangkap Korla, kau tangkap sono, nggak genah kau. Bunda kantor DPR Makassar, naikkan bun. Bun ada ojol yang dilindes.
Kuyak temenmu mana bun? Mana temen bunda itu? Jangan suka-suka fitnah deh. Udah bunda gak usah dibahas. Korla buser. Ngapain aku buser? Mau makan apa? Aku makan tai. Kau buser. Korla intel. Cucuk benar kalau bunda intel. Cucuk. Kalau gue intel berarti gue cucuk dong pendidikannya. Hah? Intel itu apa? Polisi. Berarti gue polisi dong. Cucuk benar polisi kerja di McDonald. Ngarang-ngarang kau. Buser kau. Sejak kapan Intel kerja di McDonald? Bodoh. Bunda nggak tidur. Belum ngantuk aku. Ini kucing bunda nih jahat kali malam-malam ya. Sengaja dia lari-lari loh. Diam kalian semua. Kok ngeri kali ya bunda malam. Kok hebat kali aku. Intel. Sejak kapan Intel kerja di McDonald bertahun-tahun? Bodoh. Di sana jam berapa, Bun? Bunda calon DPR, nggak mau aku. Bunda di Jatinegara ada korban tembak tadi demo. Terus gimana selanjutnya? Intel Indomie telur ya, Bun? Di sana jam berapa, Bun? Nikah sama demo di Makassar, Bun. Berisik bunda. Siapa yang ngomong berisik? Kau ya? Ojolnya meninggal Bun di landas mobil besar polisi. Bun, kantor DPR di Makassar dibakar. Kantor DPR di Makassar dibakar. Nanti Bali demo, Bun. Berisik bunda. Kita kan udah menyuarakan secara baik-baik. Mereka tidak mendengarkan, malah disengajain. Ya kalau udah demo kayak gitu ngapain? Kalau misalnya cari hari besok. Demo tetap di MPR. Tapi jangan merusak fasilitas negara. Pertanyaan cuma satu. Apa urusannya demo sama anarkis? Ya. Siapa nih? Rian nih. Kalau misalnya belum dapat tanggapan ya terus. Tapi jangan ditumpahkan ke fasilitas negara. Jangan ditumpahkan ke fasilitas merusak ini fasilitas umum. Kalau pengen menyuarakan secara baik-baik ya menyuarakan secara baik-baik. Kalau belum dapat tanggapannya lakukan lagi demo besok pada hari esok. Tetap di gedung MPR. Tapi jangan sama sekali jangan anarkis walaupun harus berkali-kali. Karena antara anarkis dan demo itu nggak ada ininya, nggak ada jalannya. Terus kalau misalnya nggak ditanggapin jatuhnya terus merusak anak, terus merusak gitu. Merusak fasilitas negara, menghancurkan apotik, menghancurkan kantor-kantor permasyarakatan, membakar-bakar yang nggak genah. Ngapain? Kesono ke MPR, cari orangnya. Begitu caranya. Minta kepada pihak-pihak tertentu untuk membuka diskusi terbuka. Mereka tidak mendengarkan, malah disengaja. Tangkap Abi, Bun. Abi pula tangkap. Ngapain tangkap Abi? Jangan dilayanin, Bun. Ya kalau misalnya belum dapat tanggapan ya udah, cara baik-baik kemana? Cara baik-baik kemana? Di atas DPR siapa? MPR kan? Pergi ke gedung MPR. Minta tanggapan sama mereka, berikan apresiasi kau. Tapi jangan merusak fasilitas negara. Jangan merusak kerjaan jangan merusak tempat kerjaan masyarakat yang tempat mencari lahan makan. Contohnya misalnya airport. Mau ngapain airport di demo? Mau ngapain? Ntar yang memang niatnya mau ngerusak jadi ikut-ikutan. Ntar yang maling-maling
Hah? Perampok-perampok ikut nimbrung. Itu yang ditakutkan. Kalian demo baik-baik, tapi nggak taunya ya masuk itu yang pencopet-pencopet, yang jangki, yang ini yang suka cari-cari besi tuh untuk nyedot. Dijualnya nanti apa yang diambil. Waktunya tidur, Bun. Bunda Kola jadi presiden. Kalau aku jadi presiden, ya, mati berdiri aku nengok kalian kayak gitu. Aku kok jadi presiden judes aku, galak aku, tegas aku. Kemana uang pajak larinya ini? Kemana? Buat rumah. Joget-joget kita. Nggak mau aku jadi presiden. Kau aja di presiden sana. Menjadi orang biasa aja lebih enak tidur nyenyak. Enak jadi orang biasa tidur nyenyak. Enak jadi bunda kerja di McDonald. Ya kan? Jadi orang biasa aja enak. Bunda Kola jadi presiden langsung baku hantam. Siapa ini baku hantam? Kok mukanya kayak orang mana gitu? Coba naik kau. Bu, nggak demo, Bun. Kau aja demo sono. Aku daripada demo, mendingan aku cari laki. Gimana kalau pas lagi demo muka lihat, terus Bunda nengok muka kayak Abi gitu ya. Kok muka anak itu kayak Abi gitu. Ku ikutin dia langsung. Kalau misalnya lagi demo-demo gitu, ada lah Bunda di Jakarta kan. Ada mukanya kayak Abi lah gitu kan. Ku ikutin dia. Udah gak usah demo aja, kita pulang aja ke rumah. Aku buatkan susu mau. Aku buatkan minum kopi mau. Udah gak usah demo-demo lah. Ikut aja sama aku ke rumah. Bunda ajak dia pulang. Udah gak usah kok demo-demo, Mas. Ayo kita pulang aja lah, Mas, yuk. Gitu kan. Ngapain demo-demo? Kan udah gak ada lagi demo-demo. Udah malam ini, udah jam berapa. Demo besok aja nyambung gitu. Udah ikut Bunda aja gitu. Panggil aku Cynthia gitu. Gak usah panggil Bunda. Kau jadi pacarku gitu. Nanti aku bawa kau ke Jerman gitu. Langsung buat paspor kau. Biar aku bawa kau ke Eropa. Nanti aku kerja di McDonald, kau di rumah ya gitu. Nanti sampai di Jerman nanti ku carikan kau kerjaan gitu. Iya, gitu aja Bunda suruh. Iya kan, kalau mukanya kayak Abi gitu kan, ku bawa ke Jerman. Udah kita bercinta aja di Jerman yuk gitu kan. Tapi pasporku nggak ada katanya. Nggak apa-apa, besok aku buatin. Mana KTP-mu, mana akte kelahiran kau, mana alamat rumah kau. Ayo kita pergi ke kantor imigrasi. Kita buat paspor kau. Aku bawa dia ke sini. Udah. Bercintalah kami di sini. Tapi mukanya kayak Abi ya. Mukanya kayak Abi, suaranya kayak Abi, napasnya kayak Abi, matanya kayak Abi, hidungnya kayak Abi, bau keringatnya kayak Abi. Putih-putihnya kayak Abi. Senyumnya kayak Abi, marahnya kayak Abi, ngeliriknya kayak Abi, semuanya kayak Abi. 100% kayak Abi. Udah muak aku. Nggak tidur Bunda, nggak. Belum ngantuk. Kan Bunda libur. Jadi Bunda bebas mau sampai jam berapa. Kan malam minggu sayang. Malam minggu sayang. Ini kan malam Sabtu sayang. Kalau malam Sabtu Bunda libur. Tengok rambut Bunda udah mulai keluar lagi warna hitamnya kan. Berarti rambut Bunda udah mulai panjang. Cantik loh Bunda ini. Makan aja lah Bunda. Enggak makan, belum lapar. Nanti Bunda makan ya. Nanti Bunda makan ya.
Nanti Bunda makan ya. Masih demo di Jakarta. Berisik kau Bun, diam kau. Aku tangkap Bunda. Bapak kau tangkap sana. Tangkap Bunda, tangkap Bunda. Kau tangkap. PKI kau. Wong Bunda. Bunda buser. Nenek atuk kau buser. Cium gigi aku. Hah? Cium. Jam berapa sekarang Bunda? Berisik kau Bun. Kau diam kau sana. Pergi kau ke dukun. Tidur kau di rumah dukun kalau nggak mau berisik. Culik Bunda. Zaman dulu kali culik menyulik, menghilangin aku. Hah? Menghilangkan aku dari dunia medsos. Iya. Masih ini, masih apa? Masih ini, masih demo. Belum siap-siap demonya. Udah jam berapa nih saya itu? Lama kali Bun. Gak pulang-pulang orang ini. Ini mobil siapa? Ini mobil siapa dibakar? Ini di mana kejadiannya ini? Ini apa ini? Rumah Saroni. Di mana ini? Makassar Bun. Ini di Makassar. Ini di Makassar ya? Ini. Habis ya semuanya ya. Di kantor DPRD Kota Makassar. Kantornya udah hangus. Lagi dijarah juga. On the way Jakarta Bang. Bakar juga. Ini di Makassar ya, di Makassar. Gak tahu lagi aku mau ngomong apa. DPRD provinsi juga semalam terbakar. Unit mobil yang kebakar Semarang. Nikmir Bunda 100 juta. Udah gak usah bahas-bahas. Gak usah mancing-mancing ke sana-sana ini ya. Jangan kemana-mana deh apa ya. Jangan tolong. Ya, jangan komen yang enggak-enggak ya. Aku malas pertikaian. Aku mau damai hidupnya. Mendingan aku ngurusin ini daripada ngurusin orang yang gak jelas. Mendingan aku ngebahas Indonesia daripada ngebahas gak jelas. Lagi dia. Ini mana Jakarta? Ini mana? Ini Jakarta.